Jiwa terpilih. Waktunya telah tiba, saat di mana segala sesuatu yang tampaknya biasa-biasa saja akan terungkap dengan cara yang tak terduga. Minggu ini, semua yang kita ketahui tentang rutinitas akan diguncang dan dunia akan menunjukkan sisi yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jika dalam beberapa hari terakhir kamu merasakan suatu perubahan yang tidak bisa dijelaskan, sebuah gelora energi yang menggetarkan, itu bukanlah imajinasi belaka. Ini adalah tanda bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Fenomena ini bukan hanya tentang gerhana atau fase bulan, melainkan suatu pergeseran kosmik yang sedang berlangsung di langit, yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Kita baru saja menyaksikan dua gerhana besar, gerhana bulan total pada tanggal 14 dan gerhana matahari sebagian pada tanggal 29. Mungkin bagi banyak orang, itu hanya tampak sebagai kejadian langit biasa yang datang dan pergi. Namun bagi mereka yang peka, ini adalah momen yang lebih dari sekadar kebetulan. Bulan, yang biasanya menjadi objek keheningan dan ketenangan, kini sedang bergerak dengan tujuan yang lebih besar. Ia bekerja lebih keras dari biasanya, membawa kita menuju momen penting yang tak terduga. Sesuatu yang sangat besar sedang menanti kita. Energi kosmik yang mengalir ini tidak hanya memengaruhi planet-planet dan bintang-bintang, tetapi juga kita sebagai makhluk yang terhubung dengan alam semesta ini. Mungkin kamu merasa gelisah, emosional, atau bahkan cemas tanpa alasan yang jelas. Perasaan ini bukan tanpa arti. Ini adalah tanda bahwa sesuatu sedang menggerakkan energi yang lebih besar dari diri kita, sesuatu yang lebih dalam dan lebih jauh dari sekadar kehidupan sehari-hari. Jadi, jika kamu merasa ada sesuatu yang mencoba menarik perhatianmu, itulah saatnya untuk lebih sadar dan peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Selain itu, ada sesuatu yang sangat spesial tentang fase bulan seperempat pertama yang akan datang. Ini bukanlah sekadar titik tengah biasa seperti yang biasanya kita dengar. Pada kesempatan kali ini, ada suatu alasan kuat mengapa fase bulan ini akan sangat berbeda dari biasanya. Biasanya kita melihatnya sebagai bagian dari siklus bulan, sebuah fase yang dianggap tidak begitu penting. Tetapi kali ini, ia membawa pesan yang jauh lebih besar. Sesuatu yang telah lama terkubur dalam kesadaran kita kini akan terungkap. Mungkin banyak yang belum tahu, tetapi kita akan segera menyadari bahwa ini adalah momen yang sangat penting dalam perjalanan kita. Namun, itu bahkan bukanlah bagian yang paling mengejutkan. Sebelum kita memasuki fase bulan seperempat pertama ini, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang menunggu di langit. Sesuatu yang sudah lama ada, tersembunyi dalam kedalaman sejarah dan spiritualitas kita. Besok malam, bulan akan bergerak mendekati gugusan Pleiades dengan cara yang sangat menarik. Pleiades yang selama berabad-abad telah dipandang sebagai sumber kebijaksanaan kuno dan pengetahuan yang hilang, akan menjadi titik fokus dari energi kosmik yang luar biasa. Ini bukan sekadar fenomena astrologi biasa, ini adalah panggilan untuk menghubungkan kembali diri kita dengan leluhur kita, dengan pengetahuan yang telah lama terlupakan. Pleiades, yang seringkali disebut sebagai 7 saudara, telah menjadi mercusuar spiritual bagi banyak kebudayaan di dunia. Itu bukan hanya tentang bintang-bintang yang kita lihat di langit, tetapi lebih kepada kesadaran yang menghubungkan kita dengan dimensi lain, dengan kekuatan yang lebih tinggi, yang membantu membimbing langkah kita. Koneksi ini lebih dalam daripada sekadar interpretasi astrologi yang sederhana. Ini adalah ajakan untuk membuka pikiran kita terhadap dimensi spiritual yang lebih luas, untuk meresapi energi alam semesta yang mengalir melalui kita. Minggu ini akan dimulai dengan gebrakan, dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bukan hanya fenomena fisik yang tampak di langit, tetapi sebuah kesempatan untuk membangkitkan kesadaran kita, untuk menghubungkan kembali diri kita dengan energi kosmik yang ada di sekitar kita. Ini adalah momen yang telah dinanti-nantikan, sebuah kesempatan untuk mengakses pengetahuan yang lebih dalam dan lebih luas, untuk merasakan koneksi yang lebih besar dengan alam semesta. Jadi, tetaplah hadir, tetaplah peka, karena minggu ini, kita akan menyaksikan sesuatu yang tidak hanya mengubah langit, tetapi juga mengubah kita selamanya. Jika kamu pernah merasa seolah alam semesta mencoba mengirimkan pesan kepadamu, inilah saatnya untuk mendengarkan mimpi, simbol, tanda.
Itu bukan sekadar kebetulan. Mereka memiliki makna. Setelah malam besok berlalu, perhatikan apa yang kamu pikirkan, ide yang melintas di benakmu, emosi yang muncul. Mereka mungkin tidak acak. Dan jika kamu mengira ini hanya permulaan, kamu benar. Ini adalah panggilan kesadaran dari alam semesta. Ketika bulan memasuki fase seperempat pertama, banyak yang menganggapnya sebagai titik netral dalam siklus bulan. Namun kali ini, energinya terasa jauh lebih intens. Bayangkan sebuah pintu yang sebelumnya tertutup perlahan mulai terbuka. Itulah yang sedang terjadi sekarang. Bagi mereka yang peka terhadap energi, ini akan menjadi momen pencerahan. Mungkin kamu merasa dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang telah lama tertunda. Mungkin kamu merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Jangan abaikan perasaan ini, karena ini adalah petunjuk dari semesta. Lalu ada hal lain yang perlu kamu waspadai. Dalam astrologi kuno, konjungsi bulan dan Pleiades seringkali dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia spiritual. Ini adalah saat di mana energi leluhur dan pesan dari masa lalu lebih mudah diakses. Jika kamu memiliki pertanyaan tentang hidupmu, jika kamu mencari jawaban yang sulit ditemukan, maka minggu ini adalah waktu yang tepat untuk mencarinya. Meditasi, refleksi, atau bahkan sekadar duduk dalam diam dapat membantumu menangkap pesan-pesan yang ingin disampaikan kepadamu. Tanda-tanda akan muncul dalam berbagai bentuk. Mungkin kamu mengalami mimpi yang terasa lebih nyata dari biasanya. Mungkin kamu bertemu seseorang yang mengatakan sesuatu yang tampaknya sepele, tetapi resonansinya mendalam di hatimu. Atau mungkin kamu melihat pola berulang dalam kehidupan sehari-harimu, angka, simbol, bahkan kata-kata yang terus bermunculan. Jangan abaikan mereka. Tidak ada yang kebetulan dalam semesta ini. Dan yang paling penting, jangan takut terhadap perubahan yang akan datang. Pergeseran energi ini mungkin membawa ketidaknyamanan, tetapi itu adalah bagian dari proses. Seperti halnya ombak yang menarik air sebelum gelombang besar datang, energi ini sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar untukmu. Ini adalah kesempatan untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayani hidupmu dan membuka diri untuk sesuatu yang baru. Jadi, saat langit berubah, saat energi terasa lebih berat atau lebih ringan, ingatlah bahwa ini bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar sana. Ini juga tentang apa yang terjadi di dalam dirimu. Alam semesta tidak bekerja secara terpisah darimu. Ia bergerak bersamamu, menuntunmu dan memberi tanda ketika saatnya tiba untuk melangkah ke level berikutnya. Bersiaplah, karena ini bukan minggu biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Ini adalah panggilan kesadaran dari alam semesta. Pada tanggal 3 April, bulan dan Jupiter bertemu dalam sebuah titik ledakan kosmik, salah satu penyelarasan paling ekspansif dan menggetarkan sepanjang minggu ini. Tapi jangan salah sangka, ini bukan sekadar momen nyaman penuh kebahagiaan. Jupiter tidak hanya membawa energi positif, ia memperbesar segalanya. Apapun yang sudah ada di dalam dirimu, Jupiter akan menggandakannya. Jika kamu merasa cemas, ini bisa berubah menjadi kegelisahan yang luar biasa, kepanikan atau overthinking yang tak terkendali. Jika kamu merasa terinspirasi, ini bisa menjadi obsesi, pandangan terowongan atau dorongan yang tak terbendung. Jika kamu merasa ragu, bersiaplah menghadapi mimpi liar, ide spontan, dan pikiran yang menuntut perhatianmu. Ini seperti memegang kaca pembesar ke dalam jiwamu. Setiap kebenaran tersembunyi, setiap emosi yang terpendam, tiba-tiba terungkap. Beberapa orang akan mengalami terobosan mendadak, yang lain mungkin merasa seolah dunia mereka berputar. Tapi inilah kuncinya. Apapun yang terasa berlebihan pada hari ini, sebenarnya mengungkap apa yang telah tumbuh diam-diam di latar belakang. Dorongan hati yang tak terduga, tanda yang aneh, perasaan di dalam dirimu yang tak bisa diabaikan, itu bukan kebetulan. Itu adalah Jupiter yang menyoroti apa yang telah menunggu perhatianmu. Kamu akan terbutakan atau terjaga. Perhatikan dirimu dengan seksama pada tanggal 3 April, karena apa yang akan terungkap tidak bisa kamu abaikan begitu saja. Dan saat kamu mengira intensitasnya mulai mereda, bulan menghadirkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang ingin menerobos masuk.
Ingat ketika aku mengatakan ada sesuatu yang berbeda tentang bulan seperempat pertama yang akan datang? Inilah jawabannya. Pada tanggal 4 April, energi ini akan mencapai puncaknya. Ini bukan hanya tentang melihat sesuatu yang sebelumnya tersembunyi, ini adalah tentang keputusan, tentang menerima atau menolak panggilan yang telah dikirimkan semesta kepadamu. Jupiter adalah planet ekspansi dan peluang, tetapi ia juga menguji seberapa siap kamu untuk menghadapi pertumbuhan. Ketika bulan memasuki tahap berikutnya, getaran ini menjadi semakin intens. Kamu mungkin merasa seperti berada di persimpangan, jalan yang tidak bisa dihindari. Ada pilihan yang harus dibuat, ada langkah yang harus diambil. Tidak semua orang akan siap, dan itu tidak masalah. Namun bagi mereka yang memperhatikan, yang merasakan dorongan kuat untuk bergerak maju, ini adalah momen yang menentukan. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang terus muncul dalam pikiranmu akhir-akhir ini? Apa yang terasa terlalu besar untuk diabaikan? Apa yang selama ini kamu takutkan, tetapi kini mendesak untuk diperhatikan? Jupiter tidak hanya memperlihatkan apa yang tersembunyi, ia juga memaksamu untuk bertindak. Mungkin ini adalah kesempatan yang datang dengan risiko besar, mungkin ini adalah keberanian untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan jalan hidupmu. Mungkin ini adalah keberanian untuk mengakui kebenaran yang selama ini kamu hindari. Ketika bulan bergerak maju, begitu pula dirimu. Jika kamu memilih untuk mendengar panggilan ini, semesta akan membuka pintu yang sebelumnya tampak tertutup. Namun ingat, energi Jupiter tidak bisa diprediksi. Jika kamu mengabaikannya, ia akan kembali dalam bentuk lain, seringkali dalam keadaan yang lebih mendesak dan intens. Kamu bisa berpura-pura tidak mendengar, tetapi semesta tidak akan berhenti berbicara. Gunakan energi ini dengan bijak, jangan terburu-buru, tetapi jangan pula terlalu lama ragu. Alam semesta sedang berbicara, sekarang saatnya untuk mendengarkan. Kebanyakan orang melihat fase bulan seperempat pertama hanya sebagai titik tengah biasa. Sebuah transisi sederhana. Mereka sangat keliru. Ini bukan sekadar setengah bulan, ini adalah titik tekanan bagi takdirmu. Fase ini tidak pasif, ia menciptakan ketegangan, pertarungan kosmik antara masa lalu dan masa depan, antara siapa dirimu dulu dan siapa yang sedang kamu jadi. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda, karena bulan seperempat pertama ini masih berdenyut dengan energi gerhana. Peristiwa dalam beberapa minggu terakhir tidak hanya menghilang begitu saja, mereka meninggalkan jejak, dan sekarang, energi itu tidak hanya menggantung di langit, ia sedang mendorong ke dalam dirimu. Ini adalah fase di mana keputusan yang kamu buat bukan hanya menciptakan efek jangka pendek, tetapi juga membuka atau menutup pintu takdir. Tidak ada yang tetap diam dalam fase ini. Jika kamu menolak untuk berubah, maka energi ini akan memaksamu dengan caranya sendiri. Ketidaknyamanan yang kamu rasakan bukanlah kebetulan, melainkan perintah semesta untuk bertindak. Beberapa dari kalian akan merasakannya sebagai lonjakan kreativitas, semburan ide, visi atau inspirasi yang tak bisa diredam, seakan ada pintu batin yang terbuka membiarkan cahaya baru masuk. Jika kamu seorang pencipta, seorang pemikir, atau seseorang yang mencari jawaban, inilah saatnya untuk menuliskan ide-ide itu. Sebelum mereka menghilang, beberapa akan merasakan urgensi, seolah sesuatu menuntut tindakan, memaksamu untuk bergerak. Ini bukan dorongan biasa, ini adalah panggilan, undangan dari takdirmu sendiri. Jika selama ini kamu menunda sesuatu, fase ini akan memberimu dorongan yang tak bisa diabaikan. Jangan takut, karena langkah pertama selalu tampak lebih sulit daripada yang sebenarnya. Dan bagi yang lain, tekanan ini mungkin terasa seperti kekacauan murni, emosi yang memuncak, kegelisahan yang tak tergoyahkan, perasaan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Jika kamu merasa terhimpit oleh perasaan ini, jangan lari, hadapi mereka. Rasa gelisah itu mungkin bukan sekadar kegundahan tanpa sebab, tetapi panggilan untuk menghadapi sesuatu yang selama ini kamu hindari. Ada sesuatu yang ingin mewujud melalui dirimu, tetapi ada syaratnya, kamu harus mengizinkannya. Apa yang terjadi pada tanggal 5 April bukan hanya tentang bulan, ini tentang dirimu, pilihan yang kamu buat, hal yang kamu pertahankan atau yang kamu lepaskan.
Karena ini bukan sekadar ketegangan tanpa tujuan, ini adalah dorongan kosmik. Dan jika kamu berpikir bisa mengabaikannya, pikirkan lagi. Mars tidak hanya membakar, ia menguji. Dan kali ini ujiannya tersembunyi. Dalam astrologi, bulan seperempat pertama selalu berbicara tentang titik balik, sebuah ujian awal sebelum klimaks yang lebih besar. Tapi ketika ia beresonansi dengan energi gerhana, pengaruhnya menjadi lebih tajam, lebih dalam, dan lebih tak terhindarkan. Ini adalah masa di mana kejelasan muncul dari ketidakpastian, dan keputusan yang kamu buat sekarang akan membentuk alur hidupmu dalam beberapa bulan ke depan. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Dengarkan dirimu sendiri. Jika ada sesuatu yang mendesak dalam hatimu, jangan abaikan. Jika ada ketakutan yang membebani langkahmu, hadapilah. Semesta tidak menguji tanpa tujuan, dan ketegangan yang kamu rasakan bukanlah hukuman, melainkan persiapan. Bersiaplah untuk bergerak maju, untuk memilih keberanian di atas ketakutan, dan untuk percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi sekarang adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Fase ini bukan sekadar transisi, ini adalah momen penciptaan ulang. Kamu tidak hanya sedang berjalan menuju masa depanmu, kamu sedang membangunnya, batu demi batu, pilihan demi pilihan, dan energi yang mengalir melalui dirimu saat ini bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diterima sebagai kekuatan yang akan membawamu ke tingkat yang lebih tinggi. Tanggal 5 April bukan sekadar hari biasa. Ini adalah momen tekanan kosmik, suatu tarikan dan dorongan energi yang tak bisa dihindari. Baik kamu siap atau tidak, sesuatu akan muncul dari dalam dirimu, memaksa diri untuk menghadapi apa yang telah lama terpendam. Ketika bulan bertemu dengan Mars, itu bukan sekadar peristiwa astrologi biasa. Ini adalah gabungan energi yang mentah, liar, dan tak terkendali. Kamu tidak bisa menghindarinya. Kamu hanya bisa memilih bagaimana akan meresponsnya. Di bawah permukaan, ada api yang perlahan membara. Beberapa dari kalian mungkin sudah merasakannya, sebuah urgensi samar yang semakin menguat, seperti gelombang pasang yang mendekat. Ada sesuatu yang menuntut untuk dilepaskan, untuk diekspresikan. Ini bukan sekadar gejolak emosi, tetapi panggilan dari dalam diri yang tak bisa lagi diabaikan. Itulah Mars, planet aksi, hasrat dan ketegangan yang kini bergandengan dengan bulan, penjaga emosi dan intuisi. Kombinasi ini menciptakan badai dalam batin. Ini bukan hanya tentang dorongan untuk bertindak, tetapi tentang sesuatu yang selama ini kamu tunda. Keputusan-keputusan yang kamu hindari, ketakutan yang kamu tekan, dan energi yang kamu coba kendalikan akan mencari jalannya untuk keluar. Tekanan ini tidak akan membiarkanmu tetap diam. Bagi sebagian orang ini adalah momen pencerahan, sebuah percikan kejelasan yang tiba-tiba muncul. Kamu akan merasa diberdayakan, seperti menemukan keberanian yang telah lama hilang. Akan ada dorongan untuk mengambil langkah besar, untuk mengatakan kebenaran yang selama ini disembunyikan, atau bahkan untuk akhirnya mengejar impian yang selama ini hanya ada dalam angan-angan. Kamu mungkin merasa energi ini sebagai angin segar yang membawa perubahan yang telah lama ditunggu-tunggu. Namun bagi yang lain, ini bisa menjadi tekanan yang luar biasa. Mars adalah energi yang tidak mengenal kompromi, dan ketika digabung dengan intensitas emosi dari bulan, efeknya bisa terasa seperti alam semesta sedang memojokkanmu. Rasa frustrasi bisa meningkat, ketegangan bisa mencapai puncaknya, dan kamu mungkin merasa ingin meledak, melawan atau bahkan lari dari segalanya, hanya untuk menemukan ketenangan sejenak. Tetapi ingat, ini bukan saatnya untuk bertindak impulsif tanpa kesadaran. Mars memberikan keberanian, tetapi juga bisa mengarah pada keputusan yang terburu-buru jika tidak diimbangi dengan kejernihan hati. Gunakan momen ini untuk memahami apa yang benar-benar kamu inginkan, bukan hanya apa yang ingin kamu lepaskan. Jangan biarkan tekanan ini mengontrolmu, tetapi gunakanlah sebagai bahan bakar untuk bertumbuh. Tanggal 5 April adalah pintu gerbang energi yang kuat. Kamu bisa memilih untuk melawannya dan merasa terbakar dalam ketegangan, atau kamu bisa memilih untuk menyalurkan energi ini dengan cara yang produktif dan transformatif. Apapun yang kamu lakukan, ketahuilah bahwa ini adalah bagian dari perjalananmu. Dan terkadang,
Tekanan terbesar adalah tanda bahwa kamu sudah siap untuk melangkah ke tingkat berikutnya. Ini bukan hanya tentang apa yang terjadi padamu, tetapi tentang apa yang terjadi melalui dirimu. Karena energi ini tidak hanya menguji, tetapi juga membuka sesuatu. Beberapa orang akan merasakan gelombang kreativitas, ledakan semangat, api di dalam diri yang tak bisa diabaikan. Yang lain akan merasakan sebuah wahyu yang mendalam. Tiba-tiba segalanya masuk akal dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bulan mengingat, begitu juga tubuhmu. Gerhana mungkin telah berlalu, tetapi jika kamu berpikir energinya sudah hilang, pikirkan lagi. Meskipun langit tampak lebih tenang, kenyataannya kita masih berada dalam dampak setelahnya. Bulan belum benar-benar berpindah, dan begitu juga dirimu. Kamu mungkin merasakannya dengan cara yang aneh, gelombang kelelahan yang datang dan pergi, kabut di pikiran yang tak bisa digoyahkan, rasa berat di dada, seolah ada sesuatu yang sedang bergeser tetapi belum benar-benar mendarat. Mungkin kamu mendapati dirimu menatap ke kejauhan, tenggelam dalam pikiran, mengingat hal-hal yang sudah bertahun-tahun tak terpikirkan. Mungkin beberapa emosi terasa lebih tajam, menusuk sebelum kamu tahu alasannya. Ini bukan sekadar gejala, aca, ini adalah gema energi. Gerhana tidak hanya menandai akhir dan awal, ia menulis ulang skenario. Dan ketika skenario berubah, butuh waktu bagi dirimu untuk menyesuaikan pikiranmu, emosimu, bahkan tubuh fisikmu. Semuanya sedang mengalami kalibrasi ulang. Kamu tidak hanya memproses apa yang terjadi selama gerhana, kamu sedang mengintegrasikan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ada saat di mana kamu merasa seolah ditarik ke masa lalu, kenangan lama, ketakutan yang familiar, kebiasaan yang kamu pikir sudah ditinggalkan. Di lain waktu, rasanya seperti kamu didorong terlalu cepat ke masa depan, seperti alam semesta sedang menyeretmu ke sesuatu yang belum sepenuhnya kamu pahami. Kamu tidak terjebak di antara dua dunia, kamu sedang menjadi jembatan di antaranya. Ketegangan yang kamu rasakan itu bukan tanda ada yang salah. Itu tanda bahwa sesuatu yang baru sedang terbentuk. Tetapi inilah kuncinya, sesuatu itu terbentuk di ranah yang tak terlihat. Bagian dari dirimu yang ingin semuanya masuk akal saat ini, bagian itu akan berjuang. Ini bukan saatnya untuk logika, ini saatnya untuk percaya. Ada alasan mengapa segalanya terasa tidak menentu. Kamu tidak seharusnya kembali ke normal, karena normal tidak lagi ada versi dirimu yang memasuki gerhana. Ini bukanlah versi yang sama yang keluar darinya. Jadi berhentilah mencari rasa familiar, biarkan semuanya terasa berbeda. Biarkan dirimu merasa berbeda. Ini bukan tentang bergerak maju terlalu cepat, ini tentang membiarkan versi baru dirimu benar-benar hadir sepenuhnya. Mimpimu bukan sekedar mimpi minggu ini, mereka adalah simulasi. Akhir-akhir ini apakah mimpimu terasa aneh, terlalu nyata, terlalu intens? Mungkin terasa gelap, simbolis, atau sekadar aneh. Ini bukan kebetulan. Minggu ini dengan bulan yang masih dipenuhi energi dari gerhana, alam bawah sadarmu tidak sekadar mengembara, ia sedang diuji. Sebuah simulasi sedang berjalan di latar belakang. Ini bukan mimpi buruk, ini adalah pesan berkode. Mungkin kamu terbangun dengan perasaan terguncang, seperti sesuatu mengejarmu sepanjang malam, tetapi kamu tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Mungkin wajah yang familiar terus muncul, seseorang yang sudah lama tidak kamu pikirkan. Mungkin tempat yang sama, situasi yang sama berulang, seperti teka-teki yang belum bisa kamu pecahkan halus. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Mimpi ini tidak sekadar bermain-main denganmu. Mereka sedang mengukur dirimu. Apa yang masih memiliki kekuatan atas dirimu? Apa yang membuatmu ragu atau menghindar? Pikiranmu menunjukkan titik-titik lemahnya, retakan dalam fondasi, bukan untuk menyiksamu, tetapi agar kamu melihatnya sebelum sesuatu yang lebih besar melakukannya. Kamu sedang diuji di tempat di mana egomu tidak bisa ikut campur. Alam bawah sadarmu di dalam mimpi, tidak ada topeng, tidak ada gangguan, tidak ada kepura-puraan, hanya dirimu dan apa yang masih belum kamu hadapi. Dan yang terpenting, kamu tidak harus menyelesaikannya saat tidur. Pekerjaan sebenarnya dimulai saat kamu bangun. Jika sesuatu masih terasa melekat, emosi, pertanyaan, perasaan yang tak bisa dihilangkan, itulah bagian dari dirimu yang masih menggenggam sesuatu. Di sanalah pekerjaanmu menanti. Pesannya tidak akan datang melalui tanda-tanda.
Ia akan datang melalui kata-kata. Kebanyakan dari kita mencari pesan di tempat-tempat yang jelas. Angka malaikat, deja vu, kebetulan aneh. Kita menunggu lampu jalan yang berkedip, lirik lagu yang terasa terlalu pas, mimpi yang terasa terlalu nyata. Tetapi minggu ini berbeda. Kali ini pesannya tidak akan datang dari sesuatu yang mistis, tetapi dari sesuatu yang biasa. Kamu berdiri dalam antrian, setengah mendengarkan percakapan di belakangmu. Lalu tiba-tiba satu kalimat terpatri dalam pikiranmu. Kamu menggulir ponsel tanpa fokus. Lalu tiba-tiba komentar seseorang menghantammu, seakan-akan ditujukan langsung untukmu. Seorang teman berbicara santai, mengatakan sesuatu yang ia lupakan dalam semenit, tetapi kamu tidak bisa mengabaikannya. Minggu ini alam semesta tidak berbisik, ia berbicara melalui orang-orang, dan kebanyakan dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang menyampaikan pesan. Kamu mungkin merasa kata-kata tertentu bergema di dalam pikiranmu, seolah terus berputar tanpa alasan. Tapi sebenarnya ada alasannya. Pesan ini tidak dimaksudkan untuk terlihat jelas. Ia dirancang untuk melewati pikiran logismu dan langsung menuju jiwamu. Beberapa kata ini akan menjadi dorongan halus konfirmasi kejelasan, desakan kecil untuk maju. Yang lain, mereka akan terasa tidak nyaman. Mereka akan memaksamu melihat sesuatu yang selama ini kamu hindari, sesuatu yang tidak ingin kamu dengar. Pesan ilahi tidak selalu datang terbungkus cahaya. Terkadang mereka datang dalam bentuk sesuatu yang menantangmu. Jadi jangan hanya mendengar, tapi tafsirkan. Perhatikan bagaimana kata-kata tertentu terasa di tubuhmu. Apakah mereka memberimu merinding? Apakah mereka memicu kenangan lama? Apakah mereka membuatmu defensif? Itulah caramu mengetahuinya. Minggu ini, seseorang tanpa sadar akan mengucapkan tepat apa yang perlu kamu dengar. Satu-satunya pertanyaan adalah, akankah kamu menyadarinya pada 6 April semuanya akan tenang? Tidak ada penjajaran intens, tidak ada benturan kosmik, tidak ada ledakan besar atau peristiwa yang mengubah dunia dalam sekejap. Hanya keheningan. Tetapi jangan tertipu oleh kesunyian ini. Ini bukanlah akhir. Ini adalah jeda sebelum sesuatu terjadi. Ada ketenangan aneh yang menggantung di udara seperti dunia menahan nafas. Waktu terasa lebih lambat, lebih berat, seperti ada sesuatu yang menunggu, bersembunyi di balik tabir realitas. Kamu mungkin bangun di pagi itu dengan perasaan berbeda, tanpa tahu mengapa, seolah ada sesuatu yang baru tersambung dalam dirimu. Atau mungkin sebaliknya, seperti ada sesuatu yang hampir terjadi tetapi masih menggantung di ambang batas kesadaran. Bagi sebagian orang, ini akan terasa damai, sebuah keheningan yang membawa ketenangan, seperti pelukan tak terlihat yang membungkus jiwa mereka. Tetapi bagi yang lain, kesunyian ini bisa terasa mengganggu, seperti firasat samar yang tak bisa dijelaskan, sebuah ketidaknyamanan yang mengintai dari dalam. Karena ketika kebisingan mereda, yang tersisa hanyalah dirimu, tanpa distraksi, tanpa gangguan dari luar, hanya dirimu dan pikiran-pikiranmu sendiri. Dan di saat seperti itu, pertanyaan besar mulai muncul. Apakah ini momen untuk beristirahat, untuk menarik nafas dalam sebelum perjalanan berikutnya dimulai? Ataukah ini adalah tarikan nafas terakhir sebelum sesuatu yang lebih besar bangkit? Setiap perjalanan hidup kita seringkali diwarnai oleh misteri yang datang tanpa diduga, dan ada kalanya kita menemukan diri kita dalam heningnya kesunyian, menunggu sesuatu yang besar untuk muncul. Kita mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi kadang-kadang, itu adalah bagian dari proses kehidupan yang lebih besar, sebuah proses yang tak terungkapkan namun begitu nyata. Hanya dengan bersabar dan membuka hati, kita bisa merasakan sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Saat ini kita berada di titik yang sama. Sesuatu sedang terjadi, meskipun kita mungkin tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mungkin itu adalah sebuah perubahan kecil yang perlahan berkembang, atau bisa jadi sebuah peristiwa besar yang akan mengubah cara kita melihat dunia selamanya. Namun apapun itu, kita tahu bahwa semua ini sedang berproses di luar jangkauan kita, mengalir begitu saja, menunggu untuk terungkap. Jika kamu berada di sini, jika kamu masih mendengarkan dengan penuh perhatian, aku ingin mengucapkan terima kasih.
Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang tak pernah berhenti, sangat sedikit orang yang benar-benar mampu berhenti sejenak, menyimak dan meresapi apa yang sedang terjadi di dalam diri mereka dan di sekitar mereka. Dunia seringkali mengharuskan kita untuk bergerak cepat, namun ada kalanya kita harus berhenti dan memberi ruang untuk perenungan. Saat kita mendengarkan dengan hati yang terbuka, kita akan menemukan bahwa dunia ini penuh dengan pesan-pesan halus yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam. Terkadang, pesan itu datang dalam bentuk perasaan yang sulit dijelaskan, atau mungkin hanya dalam diam yang penuh makna. Begitulah cara dunia mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap segala sesuatu yang ada, bahkan hal-hal yang mungkin kita anggap sepele sebelumnya. Jika kamu merasa terhubung dengan pesan-pesan seperti ini, dan jika kamu ingin terus mendalami makna yang lebih dalam dari kehidupan ini, aku mengundangmu untuk terus bersama-sama dalam perjalanan ini. Tekan tombol subscribe, karena dengan dukunganmu aku bisa terus berbagi pemikiran dan cerita-cerita yang mungkin bisa memberi pencerahan, atau setidaknya memberi ketenangan di tengah ketidakpastian. Dunia kita sangatlah luas, dan begitu banyak cerita yang belum terungkap. Mungkin kamu memiliki cerita atau pengalaman yang ingin kamu bagikan. Apakah kamu pernah merasakan suatu momen di mana dunia terasa begitu hening, dan hanya ada kamu dan perasaanmu yang saling berinteraksi? Atau mungkin ada sesuatu yang baru-baru ini membuatmu berpikir lebih dalam tentang kehidupan? Aku ingin sekali mendengar ceritamu, karena setiap pengalaman yang kita bagi dapat membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih besar tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Tidak ada yang tahu apa yang akan datang dalam hidup ini, tetapi kita semua bisa memilih untuk tetap membuka hati dan pikiran kita terhadap kemungkinan-kemungkinan tak terduga yang ada. Dunia ini adalah tempat yang penuh dengan keajaiban, jika kita hanya mau untuk melihatnya lebih dekat. Aku berharap kita semua bisa terus menjaga rasa ingin tahu dan kekaguman terhadap kehidupan ini, apapun yang terjadi di depan kita. Sampai kita bertemu lagi, semoga kamu selalu menemukan kedamaian dalam setiap langkah yang kamu ambil. Jangan lupa untuk menjaga hubungan dengan intuisi dan energi yang mengelilingi kita, karena itu adalah kunci untuk terus berkembang dan menemukan kedalaman dalam setiap momen. Jangan ragu untuk berlangganan, berbagi pemikiran, dan berinteraksi dalam komentar. Dunia ini adalah tempat yang penuh dengan kejutan dan kita hanya perlu siap untuk menyambutnya.